Enggak, sidot dapat dibuat dari kulit pisang karena mengandung ribnoselulosa yang tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pembuatan instalasi pengolah limbah dengan sidot yang berbasis Internet of Things sebagai sistem kontrol kualitas air yang terhubung pada internet. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik sidot yang disintesis dari kulit pisang. Yang kedua, bagaimana efektivitas sidot sebagai media penyaring limbah cair rokok. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan perangkat IoT dalam monitoring kualitas pH, TDS, TSS, limbah cair rokok pada sistem IPAL. Saat ini, penelitian sedang kami lakukan berdasarkan pada penelitian sebelumnya, yaitu tentang sintesis sidot, aplikasi sidot sebagai asup limbah cair, serta penelitian tentang pengolahan limbah cair yang berbasis IoT. Metode yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental atau percobaan laboratorium. Berikut ini adalah populasi dan sampel yang kami gunakan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan pervasive sampling. Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Sintesis sidot dari kulit pisang dilakukan menggunakan metode hidrotermal dan microwave. Sementara itu, alat yang digunakan untuk mengkarakterisasi sidot adalah spektrofotometer UV-vis, fotoluminescence, dan TEM. Selanjutnya, sebelum karakterisasi awal limbah cair rokok, kami melakukan survei di beberapa industri rokok di Kudus. Industri yang menghasilkan limbah cair sebagian hanya sebagai penyuplai bahan baku seperti cengkeh dan tembakau. Setelah melakukan survei, kami melakukan pembuatan limbah cair sesuai dengan kondisi sesungguhnya, yaitu berasal dari hasil pengolahan cengkeh dan tembakau. Karakterisasi awal yang kami lakukan meliputi pH, TDS, TSS, dan juga suhu. Dan ini adalah skema IPAL berbasis IoT. Selanjutnya yaitu proses keempat, pengujian sidot pada IPAL berbasis IoT dengan karakterisasi akhir meliputi pH, TDS, TSS, dan juga suhu. Rencana analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Berikut adalah hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Dari hasil yang didapatkan, variasi sidot 2 dan 3 yang mengalami mendaran berwarna biru. Berikut adalah hasil karakterisasi menggunakan UV-vis dan fotoluminescence. Pada hasil karakterisasi menggunakan UV-vis, terlihat pada variasi sidot 2 memiliki puncak pada puncak gelombang yaitu 280 nanometer, sementara pada variasi sidot 3 memiliki puncak pada gelombang 285 nanometer dan 330 nanometer. Sementara itu pada hasil karakterisasi PL, variasi sidot 2 dan 3 mempunyai puncak emisi yang sama yaitu 432 nanometer. Selanjutnya adalah hasil karakterisasi menggunakan TEM. Karakterisasi menggunakan TEM dilakukan dalam berbesaran resolusi 8.000 kali dengan skala 50 nanometer. Sidot 2 mempunyai ukuran partikel rata-rata 8 sampai 11 nanometer, sementara sidot 3 mempunyai ukuran partikel rata-rata 5 sampai 7 nanometer. Pada penelitian ini, sebelum masuk filter berbasis IoT, kami melakukan percobaan pada filter sederhana, yang dimana sidot akan diserap ke kain kemudian dimasukkan ke dalam filter sederhana. Pada tabel terlihat nilai TDS sebelum dan sesudah melewati filter. Berikut adalah hasil karakterisasi sidot setelah kontak dengan limbah. Pada hasil karakterisasi sidot setelah kontak dengan limbah menggunakan UV-vis, sidot 3 tidak mengalami pergeseran. Sementara pada hasil karakterisasi PL pada sidot 3 yang awal mulai pada puncak emisi 432 nanometer menjadi 438 nanometer. Selanjutnya adalah hasil karakterisasi sidot setelah kontak dengan limbah menggunakan berdasarkan hasil tersebut bahwa partikel sidot tertutupi dengan molekul senyawa dengan limbah sehingga hasil karakterisasi menunjukkan bahwa yang lebih dominan limbahnya. Selanjutnya, berikut ini adalah tampilan desain 3 dimensi IPAL dan hasil rancangannya. Pada rancangan pembuatan alat mediasi ini terdapat 7 bagian filter. Aplikasinya dibuat dari alat horizontal menuju vertikal, di mana limbah akan masuk melalui pipa, kemudian akan turun menuju ke bagian kedua. Setelah melewati bab pertama yaitu bab pengendapan, yaitu limbah diendapkan terlebih dahulu
yaitu penampungan air bersih, di mana akan dilakukan ujian monitoring untuk memantau kualitas pH DDS TSS air dasar filter. Terus maksudnya Ini adalah tampilan latih pada robotik. senjata bagian filter. Selanjutnya, kami telah melakukan beberapa percobaan hasil filtrasi dengan IPAL. Sesuai dengan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa limbah setelah menggunakan kapur dan tawas lebih efektif dibanding dengan percobaan yang lainnya. Sensor IoT yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sensor suhu, sensor TDS, sensor pH, dan juga sensor TSS. Berikut ini adalah tampilan coding menggunakan Arduino berbasis komputer IoT. Kode yang pertama ini yaitu token dari link yang akan digunakan. Di bagian kedua yaitu kesambungnya jaringan WiFi yang akan disambungkan oleh device. Dan bagian ketiga yaitu input output yang akan digunakan dalam penelitian ini. Monitoring yang kami hubung dengan IS8266 dan telah diprogram melalui Arduino yang telah terkoneksi dengan internet, sehingga pembacaan sensor akan dilanjutkan menggunakan link yang dapat dipantau melalui web maupun Android. Jadi alatnya itu ada. Berikut ini adalah Ada. Ini mau dipoto nih kan alatnya apa? Sensor pH TDS dan suhu. Dari hasil penelitian ini kami memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama, dari hasil karakterisasi telah berhasil diketahui bahwa sinus 3 telah berhasil disintesis melalui metode microwave selama 40 menit. Yang kedua, dari hasil uji coba filter sederhana menggunakan sinus diketahui bahwa sinus 3 mampu mengurangi nilai TDS lebih baik dibanding sinus 2. Dan bagian ketiga yaitu persen sensor IoT pada pengukuran TDS adalah sebesar 10,40%, sementara pada pengukuran pH adalah sebesar 2,74%. Berikut adalah data setara yang kami paparkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kelola limbah cair, saya Ibu Bim Pertiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini banyak kan ada ya. Terus dia buat, kok saya mana ada jalan-jalan apa? Ya bahan sekarang di sini. Di sini cuti. Boleh ya? Kalau aja boleh. Bukan saya dia nggak boleh cuti. Boleh. Terus proses pengambilan datanya ada dokumentasi berupa video mungkin untuk ditampilkan rangkaian proses gimana? Dikasih keterangan nggak? Ini apa, prosesnya apa itu? Ya, ini saya. Masih di Kalau keterangan bisa menambah sampai ke awal ya di judulnya. Tidur itu apa no? Ini kan bahasan awalannya ya, dari dasarnya dari penelitian ini. Karbon dioksida. Nah, yang disebut dengan karbon dioksida sebenarnya apa? Terima kasih atas pertanyaannya dari Ustaz. Itu berupa larutan yang dibuat dari kulit pisang. Kamu ambilnya dari kulit pisang. Iya. Kenapa kulit pisang? Karena pada penelitian sebelumnya itu sudah dia menggunakan kulit pisang, juga pisang itu Nah, hubungannya dia bisa sebagai pengolah limbah itu gimana? Di makamnya ada 3 ya? karena tugas pada penelitian sebelumnya itu kan tugas itu
ini itu ada Keras sedikit, no. Keras sedikit. Logam Kalau tidak tahu, beratnya tanya ke kami bisa. Nah, itu loh. Maksudnya dalam rangka memperbaiki itu materimu. keren yang dulu saya apa itu ada nikotin, Enggak, salah, Sus. arsenik, Salah, enggak. Itu ada yang satu tulis. Nah, ada yang satu tulis logam berat limbah cair itu PBHG itu PBHG itu limbah logam berat pada limbah cair di industri. Kalau nikotin itu limbah cair gas. Nah, bedakan. Nanti ada yang mulai besok jadi untuk sinau. Kita dalam rangka memperbaiki materimu dan metodologimu. Betul ya. Jangan punya anggapan oyak-oyak untuk Tapi belum nyambung ya. Jadi kan kamu menggunakan karbon dot dari limbah pisang. Nah, tolong dihubungkan di situ dengan bagaimana kemampuan dari limbah pisangnya itu dalam memperbaiki atau sebagai pengolahan dari limbah ini. Karena ini kan dasar ya, yang ada di penelitian ini harusnya sudah ini sudah di luar kepala gitu. Data pustaka jarak data pustaka seharusnya jarak Yang namanya yang nama awalnya yang disampai terus yang lanjutannya duanya yang jarak 7 ketukan. Kalau bisa buat kayak gitu nanti Dibantu. di crop aja di crop. kita perbaiki nanti masalah. Kan dijawab nggak apa-apa, tenang. jangan sampai kita apa jadinya menunggu lama ya. Sesuai dengan pemahaman kamu ungkapkan. Nanti dilakukan ditambahin. Kenapa harus kulit pisang? Satu, tadi referensinya. Dua, karena sekitar pondok ini. Kenapa harus rokok? Saya di Kudus. Kan itu kan hipotesis yang masuk akal. Oke, diulangi jawabannya. karena di sekitar lingkungan pondok limbah kulit pisang yang tidak terpakai dan berdasarkan pada referensi jurnal sebelumnya dan yang kenapa bisa sebagai eksperimen Keras. Klik. Kalau di bawahnya Kalau di lampiran atau di mana? Setelah dapat Setelah dapat. Terima kasih. setelah terima kasih Link. Nah. BPP-nya Aku pilih Pak. ini loh mas ini oh iya sama ngomongnya ya ini di Gawe konten, iki ngomongin konten.